1997 menjadi awal mula krisis ekonomi di Indonesia. Mahasiswa membanjiri jalan memprotes kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai dolar. Setelah kejadian Trisakti yang mengakibatkan tewasnya 4 mahasiswa yang memicu emosi masyarakat sehingga makin marak terjadinya kerusuhan seperti penjarahan dan pembakaran toko-toko milik rakyat etnis Tionghoa. Pada 12 Mei 1998, situasi masyarakat Indonesia sangat tegang setelah tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa. Krisis ekonomi memacu kesenjangan sosial antara pribumi dengan etnis Tionghoa. Sentimen anti-Cina memuncak, memicu kerusuhan. Massa menyerang toko-toko milik etnis Tionghoa, menghancurkan dan menjarah barang-barang. Salah satu penjarahan dan pembakaran tersebut terjadi di Mall Jogja, Klender, 14 Mei 1998. Pada suatu waktu, ketika maraknya kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah, Cahyo, pemuda berusia sekitar 19 tahun, sedang berkumpul dengan teman-teman seusianya di tengah kegaduhan yang terjadi. Tapi kira-kira giliran mau ini bicara kapan ya? Semalam sih bapak gue melarang gue, soalnya pasti ada sesuatu besok. Tapi kalian jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Oke, aman. Yaudah yuk, udah sore juga nih, balik aja yuk, mau gak? Yuk, balik ya. Krisis ekonomi 1997 di Indonesia memperburuk hubungan antara pribumi dan etnis Tionghoa, memicu sentimen anti-Cina yang sudah ada. Ketika krisis melanda, etnis Tionghoa yang menguasai sektor ekonomi dijadikan kambing hitam oleh pihak-pihak tertentu, mendorong kerusuhan Mei 1998 yang berujung pada penjarahan dan kekerasan terhadap mereka. Masyarakat pribumi merasa cemburu atas kesenjangan ekonomi yang memperkuat stereotip negatif terhadap etnis Tionghoa. Boy, ini barang dari mana? Ini barang dari Mall Jogja. Di sana lagi pengen penjara, no. Lah, emang dia dijarah? Iya, no. Di sana lagi rame, nggak ada yang jagain. Kalau mau kesana aja, mumpung nggak ada polisi. Kita ngejar yuk, ayo yuk. Makasih ya infonya. Manajemen Mall Klender memutuskan menutup mall tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pada jam 12.30 WIB, muncul massa lain yang mulai melempari mall tersebut dan pertokoan di sekitarnya dengan pentungan mereka. Mereka lalu meneriaki kepada masyarakat yang berada di pelataran mall untuk ikut menjarah mall tersebut. Masyarakat lalu berbondong-bondong memasuki mall dan menjarah apapun yang ada di dalamnya tanpa bisa dikendalikan, tanpa adanya tindakan dari aparat keamanan.
Sekitar pukul 13.00 WIB menjadi puncak penjarahan. Tidak lama berselang, kerusuhan dan penjarahan pun semakin menggila. Keributan tersebut sontak membuat warga berhamburan keluar rumah. Baik laki-laki, perempuan, tua dan muda ikut menjarah mal. Kala itu, sebagian warga berusaha untuk mencegah aksi penjarahan, tetapi mereka tidak dihiraukan. Sementara beberapa warga berusaha menghentikan kerusuhan, aparat keamanan justru tidak terlihat di lokasi kejadian. Di pelataran Mall Klender terlihat mobil truk, gerobak, kulkas, televisi, pakaian, sepatu, dan segala macam barang yang sudah diambil oleh para penjara. Nah, ini gue demen nih. Satu lagi mana ya? Lu kalau mau yang lengkap, masuk aja ke Saat gudang. berjalan menuju gudang, ternyata bagian dalam mall sangat gelap tanpa ada penerangan sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara sirena polisi. Mendengar suara tersebut, seluruh penjara yang berada di dalam mall berlarian keluar mall. Saat penjara berlarian, Cahyo melihat beberapa penjara membuang lilin sebagai alat penerangan ke sembarang arah yang mengakibatkan percikan api. Mulai pukul 14.00 WIB, terlihat titik-titik api yang berasal dari baju yang dibakar oleh penjara untuk menerangi gedung yang gelap karena mati listrik. Api pun mulai membesar dan menjalar ke seluruh area mall. Kepulan asap tebal dari lantai 1 terus memenuhi ruangan, yang mengakibatkan beberapa orang yang ada di sana jatuh pingsan karena sesak napas. Sementara orang-orang yang terjebak di dalam Mall Klender berusaha untuk melarikan diri. Melihat kobaran api dari dalam mall, warga sekitar mencoba membantu untuk memadamkan api. Menurut salah satu keluarga korban dan saksi mata Ruminah, ada juga dari mereka yang berambut gondrong, bertato, membawa jerigen dan handy talkie. Masa misterius itu lalu mulai menumpahkan minyak tanah ke tumpukan kasur dan pakaian yang ada di tengah mall, juga kardus di luar mall, lalu membakarnya dengan cepat. Sekitar pukul 14.00 WIB, api membesar dari dua titik api kecil yang awalnya dinyalakan perusuh untuk menerangi mall yang minim pencahayaan tersebut. Memasuki jam 15.30 WIB, api yang mulai melahap isi gedung membuat para penjara dan masyarakat panik. Banyak orang, termasuk perempuan dan anak-anak, mulai berusaha keluar, terutama yang terjebak di lantai atas. Pada jam 17.30 WIB, api melahap seluruh isi gedung. Namun, upaya masyarakat menyelamatkan yang masih tersisa dihalangi oleh beberapa orang dan pintu yang dikunci. Pada jam 21.30 WIB, api mulai padam setelah hujan mulai mengguyur Jatinegara dan sekitarnya. Keesokan harinya 15 Mei 1998 pasca kejadian, Cahyo kembali ke kawasan mall. Proses evakuasi korban kebakaran dimulai setelah api melahap gedung. Relawan dari Palang Merah Indonesia PMI tiba sekitar pukul 08.00 WIB untuk membantu evakuasi. Cahyo melihat pemandangan yang begitu mengerikan di depan mall, berupa mayat korban yang hangus terbakar diletakkan secara berjejer. Pada saat itu api sudah mulai padam, namun hawa panas tetap terasa di sekeliling mall. 118 jasad ditemukan dalam kondisi hangus. Setelah kejadian tersebut, Cahyo pulang ke rumahnya. Pada saat di perjalanan menuju ke arah rumah, Cahyo bertemu dengan Nova yang terlihat sedang membawa sesuatu di bajunya. Lu bawa apaan nih? Ini koin dapat dari Mall Klender. Lo mau gak? Kalau duit mah gue mau. Mau dong. Makasih ya. Ya. Setelah Nova memberikan uang tersebut kepada Cahyo, Cahyo pulang dengan membawa sejumlah koin yang masih terasa panas. Uang koin tersebut menjadi salah satu bukti kekejaman yang terjadi di era reformasi, serta menjadi bukti nyata atas kemarahan, ketidakpuasan, dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Hingga saat ini, keluarga korban masih aktif memperingati peristiwa pembakaran Mall Klender dan kerusuhan Mei 1998. Banyak di antara keluarga penyitas bergabung dalam sebuah kelompok bernama Forum Komunikasi Keluarga Mei (FKKM 1998).
Beberapa aksi para penyintas maupun keluarga korban tersebut seperti mengadakan tabur bunga di depan City Plaza Klender dan makam massal korban di TPU Pondok Rangon, hingga mengikuti acara rutin seperti aksi Kamisan. Mereka masih terus menuntut tanggung jawab negara untuk menyelesaikan peristiwa yang diduga kuat disebabkan oleh persaingan para elit ini. Sebagai generasi yang mungkin tidak menyaksikan langsung peristiwa ini, penting bagi kita untuk terus belajar dari sejarah. Tragedi Mall Klender bukan hanya catatan kelam yang harus kita kenang, tetapi juga pelajaran berharga untuk masa depan. Sama seperti banyak kejadian lainnya dalam kerusuhan Mei, diduga kuat pembakaran Plaza Sentral Klender merupakan operasi sistematis yang dilakukan oleh sejumlah pihak di pucuk kekuasaan, terutama militer dalam memperkuat posisinya. Peristiwa pembakaran Mall Klender pada Mei 1998 berdampak signifikan terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Tragedi Mall Klender menjadi refleksi tentang betapa rapuhnya keamanan dan kedamaian dalam situasi krisis. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang pentingnya respon cepat dan efektif dalam menangani kerusuhan, serta perlunya kebijakan yang dapat meredam ketidakpuasan masyarakat sebelum berujung pada kekerasan massal. Sebagai generasi yang mungkin tidak menyaksikan langsung peristiwa ini, penting bagi kita untuk terus belajar dari sejarah. Tragedi Mall Klender bukan hanya catatan kelam yang harus kita kenang, tetapi juga pelajaran berharga untuk masa depan. Halo, perkenalkan nama saya Najib Maulana Ramadan sebagai polisi. Halo, nama saya Raihan sebagai Budi dan polisi. Halo, nama aku Dewi sebagai kameramen. Saya Raja Diaksa sebagai teman Cahyo. Nama aku Farel, aku sebagai Cahyo. Halo, nama aku Nicholas, aku sebagai etnis Tionghoa. Halo, nama aku Rafika, aku sebagai sutradara. Halo, nama aku Nova sebagai penjara. Halo, nama aku Adel sebagai teman Cahyo. Halo, nama aku Alia, aku sebagai penjara. Halo, nama aku Siva sebagai teman Cahyo.